Bab 1033. Rahasia Pegunungan Liantian. Kalau begitu bukannya berarti tidak ada orang yang tahu apa yang ada di belakang Pegunungan Liantian? Erik berkata tidak berdaya. Belum tentu. Kaisar Iblis Joeri menggelengkan kepalanya. Terakhir Kaisar Iblis Lingri berhasil meningkat ke dunia lain. Sebelum dia masuk ke dunia itu, dia mengatakan sesuatu yang sangat misterius. Erik melihat ke arah Kaisar Iblis Joeri menunjukkan ekspresi penasaran. Dia bilang, ternyata meningkat ke dunia lain adalah melewati gunung itu. Gunung itu, apakah maksudnya adalah Pegunungan Liantian? Tidak ada yang tahu. Kaisar Iblis Lingri pergi setelah mengatakan kalimat ini. Selesai berbicara, Kaisar Iblis Joeri menghela nafas. Sayangnya generasi-generasi penerus seperti kita tidak berguna. Dia pernah berkata, dia akan menyiapkan semuanya di dunia dewa, menunggu kami ke sana menikmati kesenangan yang dia siapkan. Sayangnya kita seharusnya sudah tidak ada kesempatan naik ke dunia dewa lagi. Tapi kulihat kamu bisa. Nanti ketika kamu naik ke dunia dewa, ingat ketika bertemu dengan leluhurku, gantikan aku menyapanya. Kaisar Iblis Joeri menepuk bahu Erik, kemudian pergi. Kamu seseorang yang berada di fase distraksi saja tidak bisa pergi, aku baru fase keilahian. Erik tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi sebenarnya apa yang ada di balik Pegunungan Liantian ini? Benar-benar membuat orang penasaran. Tapi tidak peduli bagaimana, rahasia Pegunungan Liantian bisa dijadikan sebuah tujuan, tapi bukan hal yang pantas dipikirkan sekarang oleh Erik. Erik segera menyingkirkan pikirannya dan mencoba mengaktifkan transisi alam semesta. Ini hal yang tiba-tiba dia pikirkan, karena pegunungan ini akan menghentikan semua orang meninggalkan tempat ini, maka dia mengaktifkan teknik rahasia tipe dimensi, maka seharusnya juga tidak bisa keluar dari sini. Oleh karena itu, setelahnya, sosok Erik muncul di berbagai tempat di dalam gunung. Dia terus bereksperimen dengan ilmu sihir ini, sedikit demi sedikit menyempurnakan pengertiannya terhadap ilmu sihir ini. Aku sudah berhasil. Akhirnya, di saat matahari telah mencondong ke barat, Erik membelalakan matanya, melihat dirinya yang melayang di atas sebuah pohon raksasa. Dia sendiri agak tidak berani percaya. Kali ini dia bisa berpindah ke tempat yang dia inginkan seperti apa yang dia inginkan. Tapi kesenangan ini tidak bertahan lama. Erik mencoba sekali lagi, namun lagi-lagi sangat jauh dari keinginannya. Mencoba 10 kali, kira-kira hanya ada sekali yang berhasil berpindah ke tempat yang benar. Tapi hasil ini cukup untuk membuat Erik senang, karena ini juga termasuk awal yang baik. Kamu membuat dirimu lelah sampai seperti ini, nanti malah ketika monster darah iblis datang, kamu mau bagaimana melindungi mereka? Kaisar Iblis Joeri berkata sambil menatapi Erik yang sedang duduk bersilang di tanah dengan nafas terengah-engah. Yang mulia, bukannya masih ada kamu? Erik berkata dengan santai, kemudian dia menutupi matanya dan mulai berlatih. Kaisar Iblis Joeri marah sampai hidungnya berasap. Aku jelas-jelas tidak percaya padamu, baru datang ke sini untuk mengawasimu, sekarang kenapa jadi pembantumu? Langit malam tiba, setelah suara mengerikan seperti lolongan serigala dan tangisan hantu, cahaya merah melesat turun seperti hujan, seekor demi seekor monster darah iblis yang hanya tahu membunuh dan tidak punya emosi apapun turun. Cleo dan yang lainnya memegang erat senjata mereka, seluruh aura mereka dikerahkan. Selama perjalanan kemari, Erik sudah memberitahu mereka perihal membunuh monster darah iblis. Oleh karena itu, di saat ini, tidak ada ketakutan di hati mereka, hanya ada semangat. Cleo, Forito, kalian berdua memimpin anggota menghabiskan monster di arah tenggara. Aku dan Li Chong membawa pasukan menghabiskan monster di dua arah lainnya. Purnama berkata. Setelah mengalahkan Cleosi, kepercayaan diri Forito meningkat tinggi, kekuatannya juga meningkat banyak. Sekarang dia sudah menjadi orang yang sama hebatnya dengan Purnama dan Li Chong.
Ketika menghadapi monster darah iblis yang menakutkan, mereka yang sudah dilatih mentalnya oleh Erik tidak panik. Mereka bekerja sama dengan terampil, membunuh satu demi satu monster darah iblis. Kaisar Iblis Joeri duduk di samping mengawasi mereka, menyaksikan pertempuran para jenius klan iblis ini dengan perasaan senang dan terkadang menganggukkan kepalanya. Erik ini meskipun selalu membuatnya kesal dan marah, tapi kemampuannya lumayan. Setelah berlatih selama lebih dari setengah bulan, kehebatan para jenius ini meningkat jauh. Di aliansi klan iblis kali ini, mungkin bisa membanggakan klan iblis seperti perkiraannya. Karena sebelum aliansi, masih ada wilayah rahasia Kaisar Iblis yang belum dimasuki. Ini juga adalah tempat di mana Kaisar Iblis Joeri berjanji mendapatkan slip giok untuk Erik. Tapi setelah berjaga selama satu malam, Kaisar Iblis Joeri menyadari ternyata kekhawatirannya berlebihan. Kehebatan para jenius klan iblis ini jauh lebih tinggi daripada dugaannya. Formasi yang dibentuk oleh Erik juga memisahkan hubungan antara mereka dengan cahaya-cahaya merah di langit itu. Meskipun Cleo dan yang lainnya membunuh banyak monster darah iblis, tapi mereka tidak menyebabkan arus monster yang Erik katakan. Hari esok tiba, meskipun Cleo dan yang lainnya tidak berhenti bertarung, luka di tubuh mereka juga terus bertambah, tapi keahlian bertarung mereka juga meningkat banyak. Tapi Erik juga menemukan satu masalah, yaitu, para jenius ini sekarang sangat sombong. Setelah menguasai cara monster darah iblis menyerang, mereka semakin lama semakin santai, dan mulai merasa sombong. Kelihatannya malam ini sudah saatnya membuat kemunculan arus monster darah iblis, agar mereka tidak terlalu arogan. Erik diam-diam berpikir. Selama beberapa hari ini, dia juga semakin mahir dalam menggunakan transisi alam semestanya. Terakhir dia kira-kira berhasil sekali setiap 3 kali mencoba. Namun Erik tidak memberitahu siapapun. Dia juga tidak berencana memberitahu Kaisar Iblis Joeri. Sampai sekarang, dia rata-rata sudah mengerti, Kaisar ini memberinya transisi alam semesta, sudah pasti jebakan. Sebelumnya Kaisar Iblis bahkan berpura-pura bahwa dirinya adalah seorang jenius di depannya, membuat Erik sesaat benar-benar berpikir bahwa bakatnya tidak bagus. Untungnya dia tetap tidak mempercayai Kaisar Iblis sepenuhnya. Dia bertanya secara tidak langsung kepada Purnama untuk mengetahui kenyataannya. Dia baru tahu Kaisar Iblis Joeri baru berhasil menguasai ilmu sihir ini setelah mengisap sejenis monster misterius tipe ruangan dimensi. Dan dia sendiri hanya dalam waktu sependek ini, sudah berhasil menggunakan transisi alam semesta ini sampai seperti ini, sudah pasti luar biasa. Nanti aku akan mencari waktu yang cocok untuk menggunakan ilmu sihir ini, harus membuat Kaisar Iblis ini terkejut. Matahari mencondong ke barat, ini adalah malam terakhir mereka di lembah meteorit. Erik melakukan sesuatu pada formasi. Dia berencana membiarkan sekumpulan bocah yang sekarang terlihat santai dan sedang bercanda ini merasakan kehebatan ribuan monster darah iblis. Hati-hati sedikit, jangan sampai harta berharga klan iblisku mati. Kaisar Iblis Joeri berkata. Yang mulia, senjata aura itu masih belum kupakai. Erik tersenyum. Ketika langit sudah gelap sepenuhnya, monster darah iblis muncul seperti biasa. Tapi setelah bertarung tidak lama, Purnama dan yang lainnya pun menyadari ada yang aneh. Jumlah monster darah iblis tampaknya menjadi beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Terlebih lagi, semakin banyak yang mereka bunuh, jumlah monster darah iblis semakin banyak. Sampai akhirnya, mereka semakin mundur dan kalah. Satu persatu melihat ke arah Erik dengan tatapan panik, seperti sedang menunggu dia datang membantu mereka. Panik apa? Kalau aku tidak ada, memangnya kalian akan hanya menunggu mati? Kuberitahu kalian, aku tidak akan membantu kalian. Erik berteriak, sama sekali tidak ada rencana untuk maju. Mereka pun hanya bisa menggertakkan gigi dan terus bertahan. Namun ketika mereka membunuh 1 ekor monster, akan muncul 2 ekor monster darah iblis.
Kultivasi Cleo paling tinggi, dia berdiri di depan, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, bahkan kehilangan satu lengannya demi melindungi Li Chong. Purnama dan yang lainnya juga sama, nafas mereka berantakan, mereka semua sudah kelelahan. Tapi yang membuat Erik bangga adalah, kali ini mereka tidak meminta tolong, melainkan mencoba berbagai macam cara untuk terus bertarung. Kelihatannya situasinya sudah sampai. Bagus, kalian melakukannya dengan baik, selanjutnya serahkan padaku. Erik berkata sambil berdiri secara perlahan, seluruh tubuhnya memancarkan sinar hangat seperti matahari. Sudah saatnya menunjukkan kekuatannya kepada para bocah ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.